Ibadah tanpa wudu menikah itu indah. Helwa tiba di rumah sekitar jam 11-an, membuat Alma ngomel-ngomel karena dibuat menunggu dan khawatir semua orang. Gak mau nikah apa? Adam menyahuti yang sedari tadi sudah standby di depan mobil. Helwa hanya nyegir dan minta maaf, lalu mulai sedikit dirias oleh Alma. Helwa sengaja tak memakai jasa Emwa, entah kenapa ia lebih suka tampil sederhana di pernikahan keduanya dengan Ahlan. Yang terpenting kebahagiaannya kelak luar biasa ia rasakan dengan Ahlan. Helwa berdecak kagum saat melihat dirinya di pantulan cermin dengan memakai gaun pengantin pemberian Ahlan. Gaun itu begitu pas di badan rampingnya. Setelah dirasa semuanya sudah siap, Helwa pun berangkat beserta keluarganya menuju Masjid Al-Hikam di mana Ahlan akan mengikrarkan ijab kabul nantinya. Usai sholat Jumat, akad pun segera dilaksanakan. Jantung Helwa berdegup kencang dan hatinya berdesir-desir tatkala menyaksikan Ahlan dengan begitu fasih dan sakralnya mengikrarkan ijab kabul akad nikahnya. Ahlan memberikan mahar Helwa sebuah tafsir wanita Ibnu Katsir dan kafei barunya yang bernuansa Islami. Usai akad Helwa melirik ke arah Ahlan, selang beberapa detik Ahlan juga menoleh. Pandangan mereka bertemu, tiba-tiba. Ses! Seakan-akan ada embun menetes dari ubun-ubun Helwa lalu mengalir ke ulu hatinya, tatkala dipandang seperti itu oleh Ahlan yang kini sudah berstatus suaminya lagi. Pernikahan keduanya jauh berbanding balik dengan waktu pertama yang Helwa rasa. Ahlan berjalan menuju tempat Helwa berdiri di halaman masjid bersama para wanita, dengan diarak rebana bernasyid seperti kaum Ansar untuk Nabi Muhammad saat menyambut kedatangannya di Yatsrib yaitu, Tala al-Badru alaina. Yang artinya, telah terbit bulan purnama di atas kita. Para wanita menghambur-hamburkan bunga mengiringi langkah Ahlan yang mulai mendekati Helwa. Helwa segera mencium punggung juga telapak tangan Ahlan yang disusul oleh Ahlan mencium kening Helwa, dan membacakan doa pertemuan pengantin yang begitu panjang, hingga menempuh waktu beberapa menit lamanya, membuat Helwa harus merapatkan kedua bahunya untuk menahan singger di kepalanya yang hampir terjatuh sebab kelamaan menunduk. Usai akad, mobil pengantin digiring ke gedung dekat danau untuk melakukan resepsi. Gedung pernikahan didekorasi begitu indah dan elegan membuat para tamu berdecak kagum. Tak dapat dilukiskan kebahagiaan Helwa tatkala disandingkan dengan Ahlan di pelaminan, dengan iringan lagu dari Maher Zain Barakallah. Sungguh Allah Maha membolak-balikan hati, jika dulu duduk dengan Ahlan bahkan lebih dari itu dirasa Helwa biasa saja. Tapi untuk sekarang sungguh di luar biasa dahsyatnya, hingga tangan Helwa berkeringat dingin saking gugupannya duduk bersanding dengan Ahlan. Ahlan menggenggam tangan Helwa yang terasa dingin dengan tatapan fokus ke para tamu sambil tersenyum. Padahal aku yang cerita mau nikah sebentar lagi dengan Dr. Chan, malah kamu nyelip duluan sama Ustadz Ahlan Hel, takut kalah saing banget ya kamu? Bisik Ara saat menyalami Helwa sambil terkekeh. Sebelum acara selesai sang pembawa acara membagikan pengumuman, sehubung dengan hari istimewa Ahlan, bahwa 3 hari setelah pernikahan, Ahlan berbagi kesenangan dengan menggratiskan para tamu untuk datang ke kafenya. Helwa tiada hentinya bersyukur, pernikahannya dengan Ahlan masih terasa bagaikan mimpi. Menikah itu indah, menikah itu penuh berkah, tapi jalan menuju ke sana tak seindah yang kita bayangkan, dan tak selamanya mudah, penuh lika-liku. Namun semakin asyik jika diawali dengan niat baik. Lirih Ahlan menatap Helwa yang ada di sampingnya. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang akan menghalalkan yang haram, dan menyatukan dua insan dan dua keluarga. Pernikahan adalah pintu menuju kebaikan yang bertebaran pada jalannya. Dalam Islam pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta dengan bertanggung jawab dan penuh komitmen. Pernikahan dalam Islam tidak dianggap ribet, bahkan cenderung menakutkan. Pernikahan adalah kebaikan, berkeluarga adalah kebaikan, maka suatu kebaikan sudah semestinya diawali dengan kebaikan pula. Pernikahan yang diawali dengan pacaran ibarat orang yang mengharapkan kebaikan tapi memulainya dengan keburukan. Khutbah nikah yang disampaikan oleh seorang ustadz yang sengaja Ahlan datangkan, begitu nyentuh Helwa. Acara resepsi pernikahan usai sekitar jam 10 malam. Sebelum pergi meninggalkan gedung resepsi, Pak Gunawan menghampiri Helwa.
Hari ini ayah bangga padamu, nak. Pak Gunawan berucap dengan mata yang berkaca-kaca, tampak sendu. Doakan Helwa ya. Ucap Helwa tak kalah sendunya. Pasti nak, jangan lupa nasihat mamamu. Jadikan bekal untuk menjalani mahligai rumah tanggamu. Pasti ya, pasti. Helwa memeluk Pak Gunawan, menumpahkan tangis harunya. Setelahnya Pak Gunawan menghampiri Ahlan yang berdiri tak jauh di belakang Helwa tengah menggendong Arfan. Ayah jangan khawatir, karena Helwa merupakan amanah bagiku. Jawab Ahlan. Pak Gunawan tersenyum dengan tangan menempuk pelan bahu Ahlan. Seperginya dua pihak keluarga, Helwa memasuki kamar pengantin beriringan dengan Ahlan. Helwa kesulitan dalam berjalan karena gaun penggantinya yang panjang dan menjuntai, hingga beberapa kali Helwa hampir terjatuh karena kesandung. Ahlan yang melihat itu tersenyum geli. Sini, biar aku bantu. Ahlan mengambil sebagian gaun Helwa dan merengkuhnya. Helwa yang melihat itu termangu. Ayo lanjut jalan, ajak Ahlan. Tanpa berkata Helwa mengikuti ajakan Ahlan memasuki kamar pengantin. Lagi-lagi Helwa terkagum-kagum dengan kamar pengantin yang dihias sebegitu indah rupanya. Kamar pengantin yang bernuansa serba putih variasi hijau, bunga sedap malam yang telah dirajut mengelilingi ranjang dengan bentuk kelambu hingga menjuntai ke bawah. Pandangan Helwa beralih ke kasur berseprai putih yang telah bertabur bunga mawar merah yang di tengah-tengahnya terdapat selimut yang dibentuk dua angsa yang tengah berhadap-hadapan hingga terlihat seperti bentuk hati. Cahaya kamar tersebut remang-remang, sebab pencahayaan hanya dari lilin-lilin yang bertaburan di lantai membentuk tulisan love. Helwa tak habis-habisnya berdecak kagum dengan menyapu pandangannya ke seantero kamar. Kamu suka dengan dekorasinya? Ahlan menatap Helwa dari samping. Helwa tersenyum dan mengangguk. Suka? Ini Ustadz yang melakukan? Bukan, tapi kakek iparmu, Mbak Farah, katanya biar kamu betah di dalam kamar. Ahlan terkekeh, merasa lucu sendiri dengan ucapan saudarinya kala itu. Mbak Farah baik banget, romantis lagi. Celetuk Helwa, dengan pandangan menunduk menatap tebaran lilin di lantai. Iya, romantis. Seperti adiknya. Helwa lantas menoleh pada Ahlan yang ada di sampingnya. Di waktu yang sama Ahlan juga menoleh. Keduanya saling berpandangan tanpa sepatah kata. Namun selang beberapa detik, Helwa memutus kontak matanya. Mendadak solteng. Ahlan berdehem. Sholat dulu yuk. Ajak Ahlan sambil melirik Helwa, yang dibalas anggukan oleh Helwa sambil tersenyum. Masih ingat kan? Kalau ibadah yang ini harus mempunyai wudu, dan tak boleh bersentuhan selama ibadah berlangsung. Berbeda dengan ibadah setelah ini, yang tanpa wudu. Ucap Ahlan sebelum akhirnya ia masuk ke kamar mandi. Helwa yang langkahnya sempat terhenti hanya termangu dengan mata terbelalak. Inilah mawadah. Usai sholat Helwa sedikit memasang celak di matanya dan menyisir rambut hitamnya yang sepanjang bawah bahu. Malam ini Helwa berhias sebaik mungkin. Ahlan masih ada di dalam kamar mandi. Helwa segera menyiapkan pakaian untuk Ahlan. Setelahnya ia bingung apa lagi yang ingin dilakukannya. Akhirnya sambil menunggu Ahlan, Helwa menghampiri tumpukan kado. Pertama kali ia buka adalah kado dari Ara. Helwa membelalakan mata saat mengetahui isi kado Ara yang berisi lingerie merah menyala. Pinter ya Ara memilih kado, sesuai tema malam ini. Helwa menoleh yang tiba-tiba sudah ada Ahlan di belakangnya. Rupanya Ahlan telah keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian pula. Cepat-cepat Helwa memasukkan kembali lingerie di tangannya. Entah kenapa ia jadi malu sama Ahlan. Padahal ia dulu pede aja hanya memakai tank top dan celana pendek di hadapannya. Padahal belum kenal. Lah sekarang kenal tapi terasa tak kenal. Saat Helwa memasukkan lingerie dengan cepat, benda lainnya tersundul dari kotak kado Ara. Ahlan meraihnya. Sambil tersenyum Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu apa Ustaz? Helwa juga menatap botol kecil yang dipegang Ahlan. Ahlan melirik Helwa. Beneran gak tahu? Helwa menggelengkan kepalanya.
Apa pura-pura tak tahu? Kembali Helwa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Ini H4RJ46 Mesir, alias obat kuat. Helwa membelalakan matanya, secepat mungkin membuang pandangan ke sembarang arah, menghindari tatapan Ahlan yang tersenyum geli. Tiba-tiba Helwa jadi malu kembali, padahal hanya 0B4T kuat. Dulu dirinya sering bicara yang mengandung hal yang intim pada Ahlan. Secara tidak langsung Ara memberitahumu bibir Ahlan berkedut, seperti menahan senyum. Tapi cukup dengan memakai kedua kado dari Ara tersebut. Ucapan Ahlan kembali membuat Helwa malu, yang mengandung sindiran pada pertanyaan Helwa dulu saat membahas batal wudhu. Untungnya Helwa punya stok malu banyak, sesuai yang Ahlan katakan dulu. Kenapa Ustaz menjadikan kafe itu sebagai maharku? Helwa berusaha mengganti topik pembicaraan, sebab gak kuat ia menahan malu, saat Ahlan terus-terusan mengingat ucapan konyol dirinya dulu. Bukankah sesuai permintaan? Ahlan menatapi Helwa. Aku meminta sekiranya tidak memberatkan Ustaz, bukan? Sanggah Helwa. Ahlan tersenyum dan itu sama sekali tidaklah berat. Mungkin Ustaz tidak berat, tapi aku yang menerimanya sungguh merasa berat. Timpal Helwa. Ahlan tampak mengambil nafas. Untuk diriku kafe itu tidaklah ada berat-beratnya Helwa, dibandingkan pencarianku selama 5 tahun dengan menanggung kerinduan tapi tak bisa bertemu. Itu lebih berat untukku. Jika rindu aku hanya berdoa di ujung sujudku, semoga kelak engkau masih ada di bagian dan sisa hidupku. Dan alhamdulillah Tuhanku mengabulkan itu. Helwa kembali terenyuh mendengar kata-kata Ahlan. Andaikan Ahlan juga tahu bahwa dirinya juga seperti itu, bahkan lebih, namun ia memilih tak menyampaikannya. Sesaat keduanya terdiam, menciptakan keheningan. Helwa melirik Ahlan, di saat yang sama, Ahlan juga melirik Helwa. Helwa yang merasa canggung berjalan ke arah jendela yang menghadap danau, yang permukaannya memantulkan cahaya bulan sabit. Angin sejuk menerpa wajahnya dan menerbangkan rambut-rambutnya yang digerai. Helwa menikmati pemandangan itu dengan bibir yang mengulum senyum. Di tepian danau tersebut terdapat tumbuhan pohon-pohon yang bunganya nyaris persis dengan bunga sakura yang diselingi lampu taman hias, menciptakan keindahan khusus di malam hari. Beberapa orang yang menaiki perahu berfoto-foto ria untuk mengabadikan momennya. Tempat itu benar-benar selera Helwa yang memang sengaja Ahlan sewa untuk pernikahan dan inapannya selama 3 hari mendatang dengan Helwa. Tempat ini begitu indah. Lirih Helwa dengan pandangan menyapu sekeliling danau yang menyajikan keindahan lebih saat di malam hari. Ahlan melangkah mendekati Helwa yang berdiri di jendela terbuka, lalu memeluk pinggang ramping Helwa dari belakang. Tapi tak seindah wajahmu. Ahlan berucap seraya meletakkan dagunya di pundak Helwa, menciptakan debaran hebat di jantung Helwa. Helwa memegangi dadanya yang semakin lama semakin menimbulkan desiran-desiran hangat. Ahlan memejamkan matanya, menikmati angin sepoi yang menerpanya wajahnya, menimbulkan wangi rambut Helwa tercium di rongga hidungnya, dan Ahlan menikmati itu. Allah memberikan cerita yang indah untuk kisah asmara kita, memisahkan terlebih dahulu untuk menyatukannya, bahkan menumbuhkan cinta yang lebih dahsyatnya, sujud syukur kita padanya. Dengan mata masih terpejam Ahlan berucap, hembusan nafas hangatnya begitu terasa di leher Helwa. Sekuat tenaga Helwa menyembunyikan debaran jantungnya. Keringat dingin membasahi telapak tangannya, perlakuan Ahlan membuatnya tiba-tiba grogi. Helwa sempat heran pada dirinya sendiri. Bukankah dulu ia begitu mengharapkan perlakuan Ahlan yang seperti ini? Ini yang dirindukan dari Ahlan. Kenapa tanganmu terasa begitu dingin? Ahlan memegangi tangan mulus Helwa, mengangkatnya, lalu menciumnya. Aku. Tiba-tiba Helwa terbata-bata, tak tahu dengan alasan apa ia menjawab pertanyaan Ahlan. Tak mungkin untuk mengakuinya. Aku ingin minum, jawab Helwa sekenanya. Lalu segera melangkah mengambil segelas susu di nakas samping ranjang, dan meminumnya. Ahlan menyusul Helwa. Sebenarnya kamu tidak haus? Ahlan mengambil alih gelas susu yang diminum Helwa, lalu meminumnya juga hingga tandas.
Rasa malu dan grogi kembali menghinggapi Helwa saat ketahuan berpenolong. Ia tak tahu lagi menyembunyikan kegrogiannya. Kamu berbanding balik dengan dulu ya. Ahlan menyimpan kembali gelas susu yang telah kosong di nakas. Dulu menawarkan sendiri, tapi sekarang pemalu. Tapi aku suka kamu yang sekarang, yang seperti membuatku penasaran. Ucapan Ahlan mengembalikan kegrogian Helwa seketika. Tadi aku. Helwa tiba-tiba buntu, tak punya alasan lagi. Aku. Kegrogian Helwa semakin bertambah saat ditatap lekat oleh Ahlan dengan jarak yang sangat tipis. Aku. Ucapan Helwa terhenti ketika bibir Ahlan menyentuh bibir Helwa. Ahlan menuntun ke sunnah Rasul, di ranjang pengantin yang bertaburan bunga mawar. Ahlan dan Helwa melakukan ibadah di malam pertama yang rahmatinya, yang mana di setiap kemesraannya mengalirkan pahala ahli surga. Melihat ekspresi Kaifa, aku jadi curiga bahwa ia memang Kaifina. Wanita yang sama dengan wanita yang tidur bersamaku di hotel. Tak salah lagi, dugaanku benar. Dia Kaifina. Meskipun aku tak begitu ingat dengan wajahnya, namun aku masih ingat ciri-cirinya. Kaifina memang tak berjilbab seperti Kaifa, namun bukan berarti aku tak mengingatnya walaupun ingat-ingat lupa. Maaf, mungkin kau salah orang. Suara Kaifa terdengar kalem dan rendah. Ia tersenyum sebelum akhirnya membalikkan badan. Permisi, aku pergi. Ucap Kaifa sebelum akhirnya ia melangkah pergi. Entah kenapa senyum Kaifa semakin membuatku curiga kalau Kaifa adalah Kaifina. Wanita yang sampai kini masih membuatku belum move on kepadanya. Entahlah, rasa apa yang aku miliki setelah bertemu dengan Kaifina. Ia begitu lekat dalam ingatan. Aku juga masih ingat bagaimana rasanya kenyamanan dan kemesraan yang diberikan oleh Kaifina. Kaifina yang menggoda dan pintar menggait hatiku oleh rayuan yang keluar dari mulutnya yang penuh keindahan tersebut. Bukan diri ini tak mencari Kaifina. Semenjak pagi menjelang, tepatnya mataku terbuka, diri ini sudah tak menemukan Kaifina di sisiku. Terlabuhkan sudah lelah ini, tersandarkan sudah rindu ini, terima kasih ya Rob. Atas pernikahan ini, belahan jiwa lelahku nanti. Duhai Tuhan sekalian alam, tumbuhkanlah cinta yang tiada batas di antara kami berdua. Di sela-sela kenikmatan agung yang dirahmati Tuhan, Helwa berdoa agar dijadikan pasangan yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, indah saat mempertemukan, indah saat melabuhkan kasih, indah saat menyatukan, dan lebih indah lagi saat menyatukan dalam ikatan pernikahan. Setelah baca bab ini, ekspresikan dong perasaan kalian di kolom komentar atau di ulasan terima kasih. Selamat membaca dan semoga terhibur. Oh iya, numpang promo ya, ceritaku yang lain. Judulnya, Keisangan Saat Akad Genre Romansa Komedi. Makasih. Engkaulah bidadari surgaku. Bulan madu merupakan jembatan yang dipenuhi bunga mawar. Ketika itu suami yang masih baru saling berjanji untuk membangun rumah tangga masa mendatang yang indah dan bahagia bak surga di dunia. Seperti halnya Ahlan dan Helwa, yang tengah bahagia-bahagianya melewati manisnya bulan madu di tepi danau tempat ia menginap. Kamu suka sekali bukan, dengan danau? Tanya Ahlan yang sedang duduk di perahu dengan kedua tangan sibuk mendayung perahu. Helwa yang duduk di ujung depan perahu mengangguk sambil tersenyum. Aku masih ingat, setelah 5 tahun kita berpisah, pertama kali kita dipertemukan juga di danau. Ujar Ahlan. Helwa segera menoleh. Di kafe bukan di danau. Protes Helwa. Ahlan terkekeh. Oh ya, aku lupa. Helwa membuang pandangan seraya tersenyum, sedangkan tangannya sibuk bermain air. Aku juga lupa bahwa ingatan perempuan 1000 lebih kuat dari laki-laki. Ujar Ahlan dengan niatan menggoda Helwa. Sedangkan yang digoda hanya tersenyum tipis. Kok aku seperti kehilangan sosok Helwa yang 5 tahun berlalu ya?
Sindir Ahlan. Kenapa? Helwa menoleh ke arah Ahlan. Mendadak kangen. Helwa bergeming dengan tatapan masih memandangi Ahlan. Kalau begitu sudah tugasku untuk mengobati kerinduan Ustadz. Ucap Helwa akhirnya. Maksudnya? Ahlan tak mengerti. Akan kubuat Ustadz melihat Helwa yang dulu. Helwa berdiri dari posisi duduknya, lalu naik ke sisi ujung atas perahu. Mau apa kamu? Tanya Ahlan masih bingung. Helwa yang dulu seperti ini, bukan? Setelah berucap Helwa segera menceburkan diri ke permukaan danau, sontak membuat Ahlan kaget. Helwa! Ahlan berteriak sambil memandangi riak air yang perlahan mulai hilang. Namun Helwa belum juga muncul ke permukaan air. Lama Ahlan menunggu dengan masih memandangi air danau, menunggu kemunculan Helwa. Helwa jangan main-main! Ucap Ahlan mulai khawatir. Tapi tak ada tanda-tanda Helwa akan muncul. Helwa tolong, keluarlah! Kali ini Ahlan benar-benar khawatir, dan tak dapat menahan dirinya untuk tidak ikut menceburkan diri untuk mencari Helwa. Saat sudah siap untuk meloncat, tiba-tiba. Tara? Helwa muncul dari dalam air tepat di sisi sebelah perahu. Helwa kamu? Ahlan kehabisan kata untuk menanggapi kelakuan Helwa barusan. Ahlan mengusap wajahnya yang tampak berkeringat sebab sempat khawatir dengan Helwa. Kenapa? Helwa terkekeh melihat raut khawatir Ahlan. Katanya kangen. Inilah Helwa yang dulu, dengan tingkah konyol dan jahilnya yang suka bikin geger. Helwa tertawa ringan sambil mencipratkan air ke wajah Ahlan. Gak lucu, dan ini juga bahaya. Udah ayo cepat naik. Ahlan mengulurkan tangannya untuk membantu Helwa naik, namun bukannya menyambut uluran tangan Ahlan, Helwa malah menarik Ahlan, dan embiur. Ahlan terjatuh ke air. Sore ini Ahlan dan Helwa tengah berada di lapangan kuda. Atas undangan Ara. Ara tak datang sendirian, tapi dengan Chandra suaminya. 2 hari setelah pernikahan Helwa, Ara menyusul menikah dengan Chandra, walaupun masih melakukan akad terlebih dahulu, sedangkan resepsinya dilakukan sebulan lagi dari akad. Gak nyangka ya Hel, jodoh kita barengan datangnya. Celetuk Ara menghampiri Helwa saat Ahlan pergi sebentar. Bukan barengan, tepatnya kamu ngegas takut kalah saing. Jawab Helwa asal. Bukan aku yang ngegas, tapi kamunya yang nyelip. Udah tahu aku duluan pas malam itu yang bilang mau nikah, nggak taunya besoknya dim-dim nikah. Seloroh Ara. Ucapan Ara kembali mengingatkan ke momen bahagia Helwa saat dikhitbah oleh Ahlan dengan begitu indahnya. Yang penting kita sekarang sama-sama dapat jodoh pria yang kita impikan Hel, sujud syukur kita pada Yang Maha yang memberikan jodoh. Ara mengangkat kedua tangan sambil terkekeh, yang dibalas ucapan Alhamdulillah oleh Helwa. Sepulangnya dari lapangan kuda dan bermain-main, Ahlan langsung membawa Helwa ke rumahnya. Selamat datang, disinilah kita akan tinggal permaisuriku. Ahlan membukakan pintu mobil untuk Helwa, dan mempersilahkan keluar saat tiba di halaman rumah. Selang beberapa detik, sebagian anak panti asuhan Ahlan keluar dari dalam rumah dan membuat barisan membentuk hati, lalu saat Helwa melangkah menuju masuk rumah, para anak-anak tersebut menghambur-hamburkan bunga pada Helwa mengiringi langkahnya. Sesampainya di dalam, Helwa dibuat terperangah lagi. Di sana tampak sebagian lagi anak panti yang masing-masing memegang sebuah potongan sketsa, yang saat digabungkan menjadi satu terbentuklah sebuah gambar Helwa. Dalam gambar itu Helwa tengah berada di tengah-tengah bunga sakura, dengan gaun pink. Lalu tak lama dari itu, satu anak perempuan maju ke depan dan membacakan puisi untuk Helwa, yang diiringi dengan instrumen romantis. Duhai pelipur laraku, Helwatu Salwa. Hanya padamu, dan jiwaku telah bersandar padamu. Hatiku di sini, keindahanmu milikku jadi satu. Hatiku berseru, mengharapkan engkau kekal menjadi satu.
Lihatlah sayang, kita berjumpa di sini dan bersama. Air mataku mengalir karenamu. Air mata Helwa mengalir bersamaan dengan tepukan tangan di akhir puisi. Dengan mata berkaca-kaca menahan haru bisu atas sambutan yang direncanakan Ahlan, Helwa menoleh ke arah Ahlan yang ada di belakangnya. Selamat datang permaisuriku, disinilah kita akan mengarungi bahtera rumah tangga masa mendatang. Ahlan menatap Helwa serambi mengukir senyum di wajahnya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Bait di atas adalah sepenggal lagu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang spesial teruntuk para istri, berharap agar selalu menjaga kesuciannya. Dan akhir dari lagu itu adalah engkau bidadari surgaku. Ucap Ahlan. Helwa yang tengah berdiri di jendela kamar tengah menatap senja tersenyum malu mendengar kata-kata Ahlan. Helwatus Salwa adalah nama bidadari surgaku, sosok wanita yang membuatku merasa sebagai laki-laki ketika di sebelahnya, dan membuat hidupku menjadi sempurna. Lanjut Ahlan seraya melirik Helwa di sebelahnya, sedangkan Helwa yang mendengar pujian Ahlan wajahnya bersemu merah. Sinar senja yang keemasan menerpa wajah Helwa, hingga semakin menambah kecantikannya, dengan bibir yang tak henti-henti tersenyum mendengar pujian demi pujian yang Ahlan lontarkan. Angin di sore hari melambai-lambaikan jilbabnya membuat Ahlan tak bisa menahan diri untuk merapikan jilbab Helwa. Pandangan mereka bertemu, lama saling bertatap. Ustadz aku. Ucapan Helwa terhenti tatkala jari telunjuk Ahlan menempel di bibirnya. Bisa ganti panggilan untukku? Helwa mengedip-ngedipkan matanya tampak berpikir. Apa? Terserah apa saja, asal jangan Ustadz. Ahlan menyenggol hidung mancung Helwa dengan jarinya. Ya. Tapi apa? Helwa menatap Ahlan. Kamu maunya apa? Ahlan balik bertanya. Ustadz sendiri maunya dipanggil apa? Ahlan terdiam tampak berpikir. Sayang. Bibir Helwa berkedut tampak menahan senyum. Kenapa? Ahlan heran. Gak apa-apa. Elak Helwa sambil menahan senyum. Kenapa? Ahlan mengikis jarak. Beneran gak apa-apa. Helwa semakin memundurkan badannya hingga mentok nempel pinggiran bingkai jendela. Kenapa? Kali ini Ahlan mengukung Helwa dengan kedua tangannya, menimbulkan debaran hebat di jantung Helwa. Gak apa-apa sayang. Helwa mendorong dada Ahlan, lalu segera berlari sambil menjulurkan lidah dengan ekspresi gemas pada Ahlan. Ahlan hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya tersenyum. Selamat membaca, semoga terhibur. Oh ya numpang promo ya, ceritaku yang lain. Judulnya, Kesiangan Saat Akad. Siapa tahu minat? Ad pertemanan di FB yuk. Aku pengen berkawan sama pembaca ceritaku. Pengen kenal juga. Hadirnya cinta baru. Kesibukan Helwa tiap harinya adalah mengajar di pesantren panti asuhan yang ada di samping rumah Ahlan. Di samping itu, Helwa juga sibuk mengelola cafe El Helwa, cafe yang dijadikan mahar oleh Ahlan, yang sekarang ini lagi viral-viralnya, apalagi saat Helwa yang mengelolanya. Malam harinya setelah Helwa pulang dari mengajar ngaji, Ahlan mengajak Helwa untuk mengunjungi cafenya. Kenapa pakai itu? Tanya Helwa saat melihat Ahlan mengganti baju kokonya dengan hoodie putih yang dibelikan Helwa saat di mall 5 tahun yang lalu. Gak apa-apa, sayang dan suka aja sama hoodie ini, sesayang dan sesuka ke orang yang memberikannya. Ahlan melirik ke arah Helwa. Helwa tersenyum, ada rasa terharu di hatinya saat mengetahui bahwa Ahlan masih menyimpan barang pemberiannya. Ini, pakai juga punya kamu. Ahlan memberikan hoodie satunya yang berukuran lebih kecil. Emang harus ya? Canda Helwa. Banget! Jawab Ahlan sambil mengacak rambut panjang Helwa yang hitam pekat. Kayaknya aku sudah bukan Helwa anak SMA lagi yang tak perlu lagi diacak-acak rambutnya seperti 5 tahun yang lalu. Sindir Helwa sambil melirik Ahlan.
Oh ya, aku lupa, kalau Helwaku yang sekarang ini sudah dewasa, dan akan melahirkan seorang Ahlan junior untukku. Seloroh Ahlan, sambil duduk di sofa kamar, dekat jendela. Jadi pengennya langsung anak cowok nih? Tanya Helwa ikut duduk di sebelah Ahlan. Nggak juga, aku terserah. Ikut mau kamu, mau ngelahirin Ahlan junior atau Helwa junior? Ahlan menoleh ke arah Helwa. Kalau kamu maunya? Tanya Ahlan menatap serius. Helwa tersenyum. Aku ikut maunya Tuhan aja. Sepemberiannya, aku menerima entah itu Ahlan junior atau Helwa junior. Ahlan tersenyum sambil mengusap lembut kepala Helwa. Soleh hanya istriku. Ahlan dan Helwa duduk di kursi dekat jendela yang menghadap taman kafei. Keduanya bercengkerama layaknya seperti pengunjung lainnya, bukan seperti pemilik kafei. Ahlan malam ini tampak tampil beda di mata Helwa dengan memakai hoodie putih pemberiannya 5 tahun yang lalu. Kacamata bening yang bertengger di atas hidung mancungnya menambah kekerenan tersendiri pada aura Ahlan yang jauh berbeda dengan penampilan sehari-harinya dengan bersarung atau berbaju koko. Helwa yang terkagum sendiri melihatnya, tak tahan untuk tidak mengarahkan kamera HP-nya ke arah Ahlan dan membidiknya, tepat saat Ahlan tengah menoleh ke arah taman di sampingnya. Helwa tersenyum dengan hasil bidikannya sendiri, sempurna. Tak lama dari itu, seorang pelayan kafei datang ke meja Helwa dengan membawa sebuah nampan berisi es krim mangkok dan meletakkan di meja Helwa. Ini menu terbaru di kafei kita, cobalah dan koreksi, apa yang kurang? Helwa menyodorkan mangkok kristal ke hadapan Ahlan. Ahlan segera menyambutnya dan mencicipinya. Enak. Nilai Ahlan. Helwa tersenyum. Gulanya tidak terlalu manis banget, tapi... Helwa mengerutkan keningnya, harap-harap cemas menunggu kelanjutan Ahlan. Bukan tipe saya. Helwa kecewa. Tipe saya adalah... Ahlan melirik ke arah Helwa. Kamu! Seketika Helwa mengukir senyum di bibir manisnya. Bisa aja ya Ustadz. Ahlan menatap Helwa dengan dahi berkerut. Kan sudah kubilang jangan Ustadz lagi. Protes Ahlan. Emang apa? Helwa pura-pura lupa. Kan sudah kubilang untuk memanggilku, Sei. Ahlan sengaja menggantung kalimatnya. Sei? Helwa tampak berpikir. Iya Sei apa? Tanya Ahlan sambil menatap serius. Sei, Said. Helwa tersenyum. Sepertinya Said lebih cocok untuk memanggilmu. Tanggap Helwa dengan masih tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa begitu? Sebab kamu adalah Sayyidku, yaitu tuanku, sedangkan aku adalah budakmu yang siap mengabdikan diri padamu tuan. Helwa berlagak seperti tengah menghadap tuannya dengan kepala menunduk dan sebelah tangannya menempel di dadanya. Ahlan yang melihat itu terkekeh. Romantis dan di luar ekspektasiku. Keduanya sama-sama tersenyum. Ahlan menggandeng tangan Helwa menuju pintu kafei untuk pulang. Saat tiba di pintu kafei, tak sengaja Helwa bertabrakan dengan seseorang yang hendak masuk ke kafei, hingga tangan Helwa sempat terlepas dari gandengan tangan Ahlan. Maaf, saya tidak sengaja. Ucap wanita itu. Tidak, seharusnya saya yang minta. Kalimat Helwa terhenti saat wanita di depannya mengangkat wajah. Hulia! Lirih Helwa dengan mimik wajah sedikit kaget. Begitupun sebaliknya, Hulia sama kagetnya. Emma, sayang, aku tunggu dalam mobil ya. Ucap Ahlan menatap Helwa, seakan mengerti sesuatu. Helwa mengangguk seraya tersenyum. Ahlan mengusap pucuk kepala Helwa pelan, sekilas melirik Hulia sebelum akhirnya melangkah dan masuk ke mobil yang terparkir di halaman kafei. Hulia apa kabar? Tanya Helwa. Hulia tersenyum samar. Baik kok. Dan operasinya gimana?
Maaf, akhir-akhir bulan ini aku agak sibuk, jadi nggak sempat jengukin kamu. Tutur Helwa dengan mimik wajah tak enak. Alhamdulillah operasiku lancar berkat doa kamu juga. Dan ya nggak apa-apa, aku paham pengantin baru pastinya sibuk dong. Seloroh Hulia, sekilas melirik Ahlan yang ada di dalam mobil. Nggak kok, bukan gitunya. Saya bantu mengajar anak didik Ustadz Sahlan. Jadinya sok sibuk deh. Helwa tergagah. Hulia hanya sedikit mengukir senyum di wajahnya. Aku bangga punya sepupu seperti kamu, Hel, yang seberuntung kamu. Walaupun aku tak dapat menggapai impianku, tapi sudah terwakilkan oleh sepupuku yang hebat ini. Hulia tersenyum dan kembali melirik ke dalam mobil yang terdapat Ahlan, menunduk ke layar HP-nya. Mendadak Helwa tak nyaman, ia tahu, menjadi istri dari Ahlan dan mempunyai anak didik adalah impian Hulia sejak dulu. Oh ya, kamu dengan siapa ke sini? Helwa sengaja mengalihkan pembicaraan. Hulia beralih menatap Helwa. Dengan Mbak Nana, sengaja ia ajak untuk menunjukkan kafe yang lagi viral milik Ustadz Sahlan katanya. Hulia menatap nama kafe yang bertuliskan Cafe El Helwa. Jadi kafe ini milikmu ya? Tanya Hulia beralih menatap Helwa. Bukan? Maksudnya punya Ustadz Sahlan. Mendadak Helwa tergeragap. Begitu sayangnya Ustadz Sahlan, sampai nama cafenya aja nama kamu. Hulia terkekeh sambil menepuk pelan pundak Helwa. Kamu hebat. Imbuh Hulia yang diakhiri senyuman samar. Helwa hanya bisa tersenyum samar juga. Sesaat keduanya terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Kebetulan aku ketemu kamu di sini, Hel. Aku mau pamit. Helwa mengerutkan keningnya. Kamu mau kemana? Aku mau melanjutkan pendidikanku. Selepas lulus SMA aku nggak sempat melanjutkan kuliah. Aku sibuk berobat untuk menyembuhkan penyakitku kala itu. Hulia menjeda kata-katanya. Jadi sekarang aku mau kuliah. Alhamdulillah dapat beasiswa kuliah di Mesir. Sontak Helwa berbinar. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku ikut senang mendengar Hulia. Selamat ya. Ucap Helwa penuh haru, hingga saking harunya Helwa tak dapat menahan dirinya untuk tidak memeluk Hulia. Makasih, Hel. Hulia membalas pelukan Helwa. Ahlan sedang tersenyum-senyum sendiri ketika membaca surat yang baru dikeluarkannya dari amplop putih. Matanya berbinar-binar, seakan tidak percaya dengan isi surat yang sedang dibacanya. Sedang baca surat apa? Tanya Helwa yang baru masuk kamar dan menghampiri Ahlan yang tengah berdiri di balkon kamar. Bukan apa-apa kok. Ahlan segera menyembunyikan surat tersebut dari Helwa. Helwa terdiam, sekilas melirik surat yang disembunyikan Ahlan di balik punggungnya. Surat apa sih? Kok bacanya sambil senyum-senyum gitu? Helwa mulai curiga. Ahlan bergeming, semakin membuat Helwa curiga. Kamu tidak lagi menyembunyikan sesuatu dariku, bukan? Helwa mulai sensi. Tidak, aku tidak lagi menyembunyikan apapun darimu. Aku baru saja mau mengatakannya. Tapi kenapa? Helwa mulai tak sabar. Ahlan bergeming. Tolong jangan buat aku penasaran. Entah kenapa Helwa tak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Baiklah. Aku akan mengatakannya padamu. Tapi sebelum itu aku mau bertanya padamu. Ya, tanyakan saja, apa itu? Ahlan tampak menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Bagaimana perasaanmu, jika aku mencintai orang lagi selain dirimu? Deg. Jantung Helwa berdetak hebat, perasaan tak nyama mulai menghampirinya. Mendadak mulutnya terkunci. Ia bingung mau menjawab pertanyaan Ahlan dengan kalimat apa. Sebisa mungkin Helwa berusaha menetralkan perasaannya, lalu ditatapnya wajah Ahlan dalam-dalam. Seandainya aku tidak punya iman, dan bunuh diri dihalalkan, mungkin sudah kulakukan itu. Sekuat tenaga Helwa menahan gejolak hatinya, dan menundukkan wajahnya dalam-dalam.
Tapi tak apa, untuk sekarang, aku akan mencoba untuk jalani takdirku. Ucap Helwa lagi. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu, siapa orang itu yang bisa masuk ke dalam hatimu, dan bersanding sejajar denganku? Bisakah kamu mengatakannya? Siapa yang kau cintai? Helwa mengangkat wajahnya, kembali menatap Ahlan serius. Belum Helwa. Aku belum mencintainya, tapi akan mulai mencintainya. Maksudmu apa? Aku sudah membaca surat keterangan dari dokter, dan hasilnya positif, kamu hamil sayang. Helwa termangu dengan kata-kata Ahlan. Dengan mata berkaca-kaca Helwa mendekati Ahlan. Benarkah itu Said? Iya istriku, kau sedang mengandung darah dagingku. Ahlan segera menarik Helwa ke dalam pelukannya. Helwa tak dapat menahan tangis harunya. Kamu kenapa tadi? Kok tegang gitu? Goda Ahlan, sambil melepas pelukannya dan menatap wajah Helwa yang bersimbah air mata. Aku apa? Ahlan mengusap air mata Helwa. Helwa tertawa ringan mengingat prasangka buruknya tadi, yang sudah mencurigai Ahlan. Aku sangat mencintaimu Said. Aku ingin hubungan kita kelak berakhir bahagia. Terpisah bukan karena orang ketiga, atau terpisah karena kita berbeda, tapi kita terpisah karena waktu, di mana aku sudah tidak bisa bernafas dan berdiri untukmu. Ahlan kembali menarik Helwa ke dalam pelukannya. Aku juga mencintaimu Helwaku istriku, dan cintaku padamu takkan pernah kiamat. Berdoalah pada Allah, agar kita disatukan di dunia juga di surganya kelak. Sambil terisak, Helwa mengamin.